Bisa tahu jumlah pacar atau jumlah mantan? Jumlah pacar aja deh, karena percuma kalau mikirin masa lalu. Mending gue mikirin apa yang terjadi sekarang aja. Pagi mama, mulai sekarang aku bisa lihat jumlah pacar seseorang loh. Bagus dong, sekarang kamu bisa lihat siapa yang lagi selingkuh. Loh, kok jumlah pacar mama 0? Mama kan udah nikah sama papa, otomatis udah jadi suami dong. Oh iya bener juga, berarti mama gak selingkuh, aman. Sekarang gue bakal cari orang dengan jumlah pacar terbanyak dan gue bakal bocorin ke semua orang biar dia malu. Bocorin apa, Vel? Lo punya niat jahatnya? Niat gue baik tahu. Wah, Kay, lo punya pacar ya? Kok gak bilang-bilang sama gue sih? Pacar? Gue gak punya kok. Tapi gue punya kekuatan yang bisa lihat jumlah pacar seseorang. Jadi lo gak bisa bohong. Oh alah, dia udah ghosting gue lama banget. Ternyata dia masih nganggap gue pacar ya. James, semua orang tahu kalau lo playboy, pasti jumlah pacar lo banyak kan? Ini sok tahu deh lo. Kalau gitu mari kita buktikan. James, lo gak punya pacar sama sekali? Itu bener? Emang bener, gue kelihatan playboy karena temenan sama banyak cewek aja. Oh, jadi gitu. Kita gak bisa lihat orang dari penampilan ya? Makanya jangan nuduh sembarangan. Iya, gue salah. Gue udah dengar kalau lo bisa lihat jumlah pacar seseorang. Pasti lo mau minta gue liatin juga kan? Jumlah pacar lo 1. Ya, tapi gue LDR. BTW bukan itu maksud gue. Lah, terus? Ada anak baru yang perlu lo lihat jumlah pacarnya. Gampang itu mah. Anak-anak, perkenalkan, ini teman baru kalian ya. Halo semuanya, nama aku Tasya. Sok imut banget. Jangan julid dulu. Aku pindahan dari sekolah seberang, jadi aku harap kalian bisa terima aku apa adanya. Ih, kenapa nggak bisa sih? Masa sistemnya rusak atau error? Kan nggak mungkin. Aku bakal duduk di sebelah kamu ya, Feli. Boleh, Tasya, itu pilihanmu. Oh, dia bisa tahu nama gue? Kan kita belum kenal. Feli, kamu mau nggak jadi sahabat aku? Iya, mau aja sih. Oh alah, mungkin karena dia belum pernah pacaran, makanya nggak bisa muncul. Kamu udah pernah pacaran belum? Belum, karena gue trauma. Dulu gue pernah di PHP-in cowok. Oh alah, cowok nggak seserem itu kok. Menurut aku mereka malah lucu dan gemes. Emangnya lo punya pacar? Aku nggak pernah pacaran. Malam ini datang ke rumah aku yuk, kita makan malam buat ngerayain persahabatan pertama kita. Boleh, gue bakal datang ke rumah lo jam 7 malam. Permisi Tasya. Iya, Vel, masuk aja. Selamat datang ya. Loh, kok ekspresi kamu kayak gitu? Ya, di bibir lo itu. Gue bisa tahu lokasi terakhir seseorang atau pekerjaan terakhir seseorang. Karena gue masih sekolah, jadi pekerjaan belum terlalu penting. Mending gue tahu lokasi terakhir seseorang kan. Jadi gue tahu siapa yang bohong. Hayo, mama habis dari mana tuh? Mama habis dari toilet. Toilet? Oke, mari kita buktikan. Mama bohong. Mama habis dari kebun. Kok kamu bisa tahu? Jangan bilang sama papa ya kalau mama selingkuh sama Pak Satpam. Apa? Jadi selama ini mama ke kebun buat nemuin Pak Satpam? Hai guys, kalian dari mana? Kok nggak ngajak gue sih? Kita berdua habis dari kantin nih, habis makan. Iya, dan kita ngabisin 5 piring loh. Kenyang betul, buncit perut gue nih. Masa sih? Gue bakal cek kalian bohong atau enggak. Oh iya bener. Kenapa sih lo gak percaya sama kita berdua? Kita berdua kan sahabat lo. Gak tahu nih si Feli. Weh Vel, gue denger katanya lo bisa lihat lokasi terakhir seseorang ya. Coba buktiin, lihat lokasi terakhir gue. Oke. Lo habis dari kantor guru, bener kan? Wih, iya bener. Kayaknya gue butuh bantuan lo deh. Butuh bantuan? Kalau gue berhasil bantuin lo, berarti gue jadi superhero dong. Iya, bisa jadi. Kira-kira lo bisa ngeliat nggak lokasi terakhirnya si anak baru? Wah, kelas kita kedatangan anak baru ya. Seru banget dong. Si anak baru itu bener-bener misterius banget. Kita bahkan nggak pernah tahu dia pergi kemana. Tiba-tiba ngilang. Lo tenang aja, gue bakal beraksi. Gue tunggu ya, Vel. Feli, ibu perhatikan kayaknya dari tadi kamu buru-buru ya. Lagi nyari apa?
Oh, saya lagi nyariin murid baru yang ada di sekolah kita, Bu. Oh alah, maksud kamu si Tasya. Udah deh, daripada kamu buang-buang waktu, mending kamu ngerjain tugas. Kan banyak tuh. Nggak bisa, Bu. Soalnya saya lagi nyelidikin si Tasya itu. Kalau kamu ngebantai Ibu, tugas kamu bakal Ibu tambahin setumpuk. Jangan, Bu. Ya ampun. Saya bakal ke kelas sekarang juga. Kenapa sih Bu Guru ngelarang gue banget? Bagus. Nggak usah cari si Tasya ya. Bu Guru habis dari ruang rahasia, gue baru tahu kalau itu ada di sekolah kita. Tapi di mana ya? Mungkin aja kan Tasya ada di sana. Kamu yang namanya Tasya kan? Astaga, dari tadi aku nyariin kamu loh. Lokasi terakhir kamu. Loh, kok nggak bisa muncul sih? Tunggu. Kamu mau kemana, Tasya? Gagal gue. Gimana perkembangannya, Vel? Lo berhasil nggak? Lokasi terakhirnya Tasya nggak bisa muncul. Jadi gue bingung deh. Aha, lo bisa pakai kacamata ini buat ngelihat lokasi terakhirnya si Tasya itu. Kacamata ini? Oke, gue bakal coba. Aduh, di mana sih tuh orang? Kenapa cepet banget hilangnya? Tunggu, gue perlu ngomong berdua sama lo. Ini penting banget. Kenapa? Gue nggak punya banyak waktu. Cepet ngomong. Kenapa lo kayak ketakutan gitu sih? Tunggu ya, gue bakal pakai kacamata dulu. Cepat. Yes, udah bisa kelihatan. Gue bisa tahu spesies seseorang atau kekayaan seseorang. Mending spesies aja kali ya. Siapa tahu gue ketemu spesies alien. Gue bakal untung banyak kalau gue viral dan dapat duit. Asik. Kamu lagi apa, Nak? Kok bengong sih? Aku lagi ngumpulin nyawa, mah. Kenapa punya mama sama punya gue gak muncul ya? Ini aneh banget gak sih? Dih, kebanyakan ngoceh kamu. Udah sana cepet sekolah daripada telat. Mungkin kekuatan gue belum aktif sempurna, jadi maklumin aja deh. Oh, kayaknya lagi ada yang kamu pikirin ya. Apaan tuh? Gak ada kok, mah. Aku pamit ke sekolah dulu ya. Ya udah, nanti kalau ada apa-apa, kamu harus cerita ke mama ya. Oh iya, seperti biasa peraturan rumah kita nggak boleh pulang sebelum jam 2. Iya. Wih, kok kalian ngumpul duluan sih? Gue nggak diajak. Karena lo telat. Kalau kita nungguin lo, bisa-bisa kita dimarahin sama bu guru. Bener tuh. Marah-marah mulu. Sebenarnya kalian ini spesies apa sih? Hah? Maksud lo? Tahu nih si Feli, makin lama makin aneh. Untung aja kalian spesies manusia. Apa? Lo bisa lihat spesies seseorang? Ini bakal nguntungin banget. Kalau gitu mulai sekarang gue janji gue gak bakal marah-marah lagi sama lo. Ada maunya aja lo. Orang-orang di kelas ini spesiesnya manusia semua. Apa gue cuman bermimpi ya buat ketemu sama alien? Feli, dari tadi ibu perhatikan kamu. Kenapa sih kamu ngoceh dan celengak-celinguk? Astaga, maaf bu. Ibu tahu kamu cari sesuatu. Cari apa? Itu loh bu, dia bisa lihat spesies kita. Keren banget kan? Astaga Feli, sekarang juga kamu keluar dari kelas ini. Loh, kok saya diusir sih bu? Saya kan tidak ada alasan. Kamu itu udah ibu usir dari kelas ini. Acie, lagi dihukum ya? Kali ini karena apa lagi sih Besti? Untung aja Besti gue spesiesnya manusia, bukan yang aneh-aneh. Loh, wah, gue bisa mengendalikan supir gue sendiri. Kebetulan banget gue suka ngerjain dia. Ihi. Tapi kak, ngerjain orang itu bukannya dosa ya? Gak dosa kok, asal jangan ketahuan. Oh, jadi gitu. Aktivitas apa yang kakak pilih pertama kali? Pilih masuk kerja atau bolos kerja? Karena hari ini gue baik, jadi hari ini gue biarin dia bolos kerja deh. Ya, terus kita ke sekolah naik apa kak? Jalan kaki sendiri-sendiri. Tumben banget lo sendirian ke sekolah. Mana supir kesayangan lo? Hari ini dia libur, jadi gue jalan kaki deh. Wih, lo pasti ngerencanain sesuatu buat dia kan? Oh, enggak kok. Cuman mau ngejahilin sedikit. Gue cuma mau ngingetin kalau jangan berlebihan sih. Iya, tenang aja Keles. Karena hari ini kamu tidak didampingi supirmu. Lalu kenapa bu? Kamu harus nyapu seluruh kelas ini sendirian. Apa? Mentang-mentang gak ada supir atau bodyguard saya, ibu jadi nyuruh-nyuruh saya seenaknya gitu? Kapan lagi bisa nyuruh-nyuruh anak manja kayak kamu? Lihat aja pembalasan saya nanti, Bu. Aha, karma instan. Karena saya masih berbaik hati sama ibu guru, jadi saya bakal kerjain aja deh. Aduh, siapa yang naruh lem di kursi saya?
Kayaknya Pak Supir hari ini bakal sibuk banget deh. Lah, ngapain Pak Supir pengen melakukan 2 aktivitas ini? Jangan-jangan dia udah ngerencanain dari lama lagi dan udah nyari kesempatan pas dia libur. Kenapa panik gitu? Supir gue berencana buat masuk atau nyuri barang-barang di rumah gue. Ya ampun, kalau gue jadi lo udah gue pecat sih. Enggak lah, kasihan karena dia lagi mencari sesuap nasi buat diri dia sendiri. Kalau gue pecat, dia nggak ada kerjaan lagi dong. Kalau gitu, gue pilih yang ini aja deh. Oh alah, ternyata dia ke rumah gue cuma buat masak. Kalau gitu, suruh dia masak aja deh karena di rumah gue nggak ada makanan. Mama nelpon? Nak, hari ini kamu pulangnya agak cepet ya? Emangnya kenapa, Mah? Mama tiba-tiba harus pergi, jadi kamu harus jaga rumah secepatnya. Ya elah, kenapa harus dijaga sih kayak anak kecil aja? Udah, turutin aja apa kata Mama. Iya, oke. Lo lagi chatan sama siapa tuh, Ti? Kok senyum-senyum? Lo punya pacar ya? Gue chatan sama supir lo, gue pacaran sama dia. Apa? Sejak kapan kalian pacaran? Barusan aja gue jadian. Jadi kita bisa besanan deh kalau misalnya gue nikah sama Pak Supir. Ogah gue. Astaga, gue diputusin sama Pak Supir. Gue jadi sad girl lagi deh. Biarin, rasain tuh. Hah? Ruang rahasia? Posisi Pak Supir kan masih di rumah gue. Kenapa gue nggak tahu kalau di rumah gue ada ruang rahasia ya? Kalau gitu gue harus telusurin ini. Vel, pulang bareng yuk. Maaf ya, gue nggak bisa soalnya lagi buru-buru. Buru-buru ngapain? Memecahkan sebuah misteri ruang rahasia di rumah gue. Jangan, woi. Aku pulang. Loh, kok sunyi banget sih? Oh iya, Mama kan jalan. Kalau Pak Supir ada di ruang rahasia. Di mana ya ruang rahasia itu? Barusan gue dengar ada bunyi di balik dinding ini. Jangan-jangan ini bisa didorong. Gue harus lihat apa isinya.